Oke, kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi structure dan listening kita sudah selesai untuk pembahasannya ya. Nanti teman-teman asah kembali dengan latihan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir yaitu reading. Nah, Reading ya, Sir. betul. Nah, di reading ini harusnya ada 6 chapters, teman-teman, tapi kita rangkap karena saya menemukan cara yang lebih praktis ya, lebih gampang, teman-teman. Yang awalnya 6 jadi 3 seperti itu. Jadi hanya ada 3 cara dalam mengerjakan soal reading. Jadi di reading nanti itu sama ya kayak listening, dia adalah comprehension yang mana teman-teman diminta untuk memahami melalui teks yang teman-teman baca. Nah, jumlah soalnya itu adalah 50 pertanyaan dan teman-teman hanya diberi waktu mengerjakan 55 menit. Memang kedengarannya banyak waktunya, teman-teman. Cuman kalau teman-teman misalkan tidak tahu triknya, itu nanti bakal terasa cepat banget. Biasanya teman-teman misalkan kalau nggak pakai trik baru soal 30 misalnya itu biasa soalnya apa waktunya tinggal 5 menit biasa seperti itu. Nah, makanya nanti kita akan belajar cara cepat untuk mengerjakan reading seperti itu ya. Nah, di reading itu tipsnya sebenarnya cuma satu, teman-teman ya, yaitu jangan membaca teksnya dulu. Oke, jadi yang bikin kadang lama itu adalah karena kita membaca teksnya dulu, sedangkan tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu ditanyakan, teman-teman. Oke, jadi tipsnya adalah dibaca soalnya dulu, teman-teman kenali soal itu cara mengerjakannya bagaimana dari 3 yang akan kita pelajari nanti ya. Kemudian baru teman-teman menuju ke teks karena sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan teks seperti itu. Nah, kemudian vocabnya teman-teman sama ya, teman-teman kembali saya selalu ingatkan vocab dari teman-teman nanti akan sangat membantu di reading ini. Seperti itu, semakin banyak vocabnya semakin gampang untuk mengerjakan reading. Nah, reading itu nanti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Jadi baca soalnya dulu, teman-teman nanti akan tahu harus melakukan apa. Apakah teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja? Topik sentence itu kalimat pertama di semua paragraf, teman-teman. Oke. Kemudian apakah teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu? Karena scan dan skim itu kayak membaca cepat seperti itu, teman-teman. Karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggerombol di satu titik di dalam teks. Ya. Nah, atau teman-teman harus melakukan tebakan. Jadi jawabannya nggak ada di dalam teks, teman-teman. Ya, jadi ada soal reading itu yang menyuruh teman-teman untuk menebak, mencari pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling nyambung eh, apa dengan topik yang ditanyakan seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman nggak perlu repot-repot baca seluruh teks, tapi cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topic sentences. Ya, jadi ada teman-teman soal reading itu yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, jadi eh, secara apa? Kesimpulannya gini, teman-teman, atau gamblangnya gini. Teknik ini teman-teman pakai ketika teman-teman menemukan soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan mengenai teks. Nah, jangan membaca seluruh teks ya, karena di teks itu ada informasi inti, ada informasi pendukung, ada juga informasi tambahan atau yang menyimpang dari topik. Nah, nanti daripada teman-teman dibingungkan dengan informasi tambahan dan informasi yang menyimpang, mending fokus dengan yang ditanyakan atau intinya. Nah, intinya itu di kalimat pertama di setiap paragraf atau nyebutnya topik sentence ya. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf aja, itu namanya soal main idea atau gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Nah, namanya banyak ya, main idea itu. Intinya adalah main idea ini eh, apa ya, topik atau inti dari teks. Apa yang dibahas intinya dari teks itu, yang teman-teman dikasih itu. Ya. Nah, nanti nama-namanya di soal itu kadang beda-beda. Kadang disebutnya main idea, kadang main point, kadang primary concern, kadang main discussion, topik, title, ataupun subject. Oke, nah nanti teman-teman, tapi jenis soal ini gampang banget untuk dikenali kok, teman-teman. Jadi aman ya. Kemudian nanti cara mengerjakannya, nah yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman menemukan jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, tidak perlu baca supporting ideas ataupun additional information ataupun intermezzo, jangan teman-teman. Fokus pada topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence itu tempatnya di kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, sebentar.
Sorry, Sir, materi ini belum di-share ya. Sepertinya sudah, tapi nanti coba saya cek ya, Mister ya. Di Google Drive, saya cek lagi. Kalau nanti misalkan belum saya share, nanti saya share. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan nanti kalau saya lupa, tolong diingatkan ya, teman-teman. Oke, thank you. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini, yang saya sampaikan tadi ya, kalau reading jangan baca teksnya dulu. Di reading, terutama yang asli dari ITS, teman-teman, paling sedikit paragraf yang saya pernah temuin itu 2 paragraf, dan itu pun panjang-panjang seperti itu. Jadi, karena ini contoh ya, contoh hanya 1 paragraf kebetulan, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan karena 1 paragraf, ya udah kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Ya, kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Nah, bukan ya, karena di kalimat pertama tadi John Dewey tidak menceritakan kecerdasannya sendiri, tapi dia ngomongin kecerdasan secara umum, secara milik semua orang, bukan cuma dia sendirilah, gitu ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, eh, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, ini tentang apa nggak jelas yang Bravo ini, teman-teman. Terlalu luas ya, sedangkan di teks itu sudah jelas banget antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, berarti Bravo nggak bisa karena nggak jelas, teman-teman. Kalau yang Charlie, gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie memang ada, tapi ada yang dihilangkan, yaitu intelligence atau kecerdasan. Nah, nggak boleh ada yang dihilangkan, teman-teman. Ya, berarti yang Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang Delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Teman-teman baca soalnya dulu, pahami, oh soal ini menanyakan tentang topik, berarti garis besar mengenai seluruh teks. Nah, tapi nggak perlu dibaca seluruh teks, cukup baca topik sentence saja di kalimat pertama, di setiap paragraf. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum praktek latihan buat teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silakan teman-teman. Aman ya? Baik, kalau aman, sebentar. Sebenarnya di chat belum ada share. Oke, baik. Thank you. Kita lanjut ke latihan soal. Saya mute dulu ya semuanya supaya nanti semuanya bisa fokus mengerjakan dan latihan. Silakan. Di sini ada 1 soal. Punya teman-teman punya waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman dulu. Nanti kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo, 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 Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading ya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah dari berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena di situ menanyakan topik ya. Kita baca topik sentence-nya ya letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di sini contohnya cuma 1 paragraf. Berarti kita baca kalimat pertamanya saja ya. Kalimat pertama berbunyi Fort Knox. Nah, dari sini pun sebenarnya kita udah tahu. Jadi teks ini itu ngomongin tentang Fort Knox, teman-teman. Jadi di sini dijelaskan Fort Knox letaknya di Kentucky gitu ya, adalah situs dari sebuah benteng Amerika Serikat. Benteng tentara Amerika Serikat maksud saya gitu. Tapi
Fort Knox itu bahkan lebih dikenal karena penyimpanan emas Fort Knox-nya, yaitu brankas raksasa yang menyimpan tumpukan emas, tumpukan tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, the city of Fort Knox, Kentucky. Kota dari Fort Knox yaitu Kentucky. Nah, ini bukan ngomongin tentang kotanya Fort Knox atau Kentucky tadi ya, teman-teman. Karena Kentucky di situ hanya sebagai apositif atau informasi tambahan. Bukan itu intinya, teman-teman. Intinya yang diomong ya Fort Knox-nya, bukan Kentucky-nya. Berarti alpha bukan, teman-teman. Oke. Kemudian kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository, penyimpanan emas pemerintahan Amerika Serikat. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Ya. Kemudian ada pertanyaan, Mister, apakah semua main idea itu di awal paragraf kalau di reading? Karena di bahasa Indonesia ada namanya paragraf deduktif, ada paragraf induktif gitu. Nah, kalau ini mengikuti penulisan dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Ya, jadi bahasa Inggris itu urutannya adalah informasi yang inti dulu. Jadi yang paling ingin dibahas apa ya. Kemudian berikutnya nanti itu penjabaran menggunakan supporting ideas. Nah, di bawahnya supporting ideas itu nanti ada namanya intermezzo kalau ditambahkan ya atau selingan seperti itu. Nah, bawahnya intermezzo itu nanti ada namanya transisi. Itu nanti yang menghubungkan dengan paragraf setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau paragraf deduktif, paragraf induktif, kalau di reading itu nggak ada, teman-teman. Jadi paragraf deduktif, induktif itu apa sih? Itu adalah ketika kita menulis argumentative writing. Argumentative writing itu gini, maksudnya kalau kita mau nulis ya, entah dalam bahasa Inggris, entah dalam bahasa Indonesia, kita menunjukkan pendapat, kritik kita tentang sesuatu, misalkan merokok. Nah, merokok itu bagaimana? Nah, merokok itu inti apa namanya inti kritikan kita atau pesan intinya dari kita itu bisa kita taruh di awal ataupun di akhir ataupun di tengah. Nah, tapi kalau misalkan fakta, ini kan fakta teman-teman, teks ini bukan ngomongin pendapat seseorang, ini adalah ngomongin suatu informasi gitu ya, informasi yang tidak terpengaruh subjektifnya seseorang. Maksudnya gimana ya, maksudnya ya ngomongin sesuatu apa adanya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu cara menulisnya beda dengan argumentatif paragraf seperti atau argumentatif writing saya nyebutnya seperti itu. Ya, jadi beda, Miss. Jadi kalau untuk teks yang di TOEFL itu kebanyakan itu bukan kebanyakan sih, selama ini saya lihat itu semuanya seperti itu tuh topik sentence-nya itu atau main ID-nya terletak di kalimat pertama. Seperti itu, Miss. Jadi mengikuti apa namanya aturan penulisan eh, apa namanya ya teks secara umum, bukan argumentative writing seperti itu. Maksud saya dapat gak, Miss, kalau saya menjelaskan seperti itu? Atau jawabannya iya gitu, Miss. Jadi jawabannya main idea letaknya selalu di kalimat pertama di semua paragraf. Seperti itu. Oke, dapat ya, Miss. Thank you. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek. Nah, ini nama lain dari main idea ya, dari teks ini. Jadi main idea dari teks ini. Nah, kebetulan hanya ada satu paragraf. Berarti kita baca kalimat pertama paragraf ini. Nah, kalimat pertama paragraf ini berbunyi, salah satu karakteristik untuk mengidentifikasi jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka.
yang dapat dikenali atau ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan jenis yang lain. Nah, kita cek ABCD yang mana yang paling nyambung atau yang sama ya dengan yang tadi yang kita baca tadi. Yang alfa tingkat kekerasan dari berlian. Nah, tiba-tiba ada berlian di sini. Memang di situ tadi ada mineral ya, teman-teman, tapi mineral bukan cuma berlian. Mineral itu ada banyak, bukan cuma berlian. Jadi teks ini bukan hanya ngomongin berlian, tapi seluruh mineral. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo menentukan jenis-jenis mineral dengan cara uji gores atau uji yang tadi ya menggoreskan tadi ya berarti uji gores. Ya betul, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, nice. Lanjut lagi ke next number. Silahkan teman-teman, di sini ada satu soal waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, time's up teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie, kita cek teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang menyatakan main idea atau gagasan utama ya dari teks di atas. Nah, teksnya ada 4 paragraf. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita simpulkan kira-kira yang mana yang diulang-ulang atau dibahas terus, dikembangkan. Nah, kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, oke? Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dipersiapkan dari virus-virus atau bakteri-bakteri berbahaya dan diberikan kepada pasien untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Paragraf 2 kalimat pertama berbunyi, kelas vaksin yang paling dasar mengandung mikroorganisme penyebab penyakitnya yang telah dibunuh menggunakan sebuah larutan yang mengandung formaldehyde. Kemudian paragraf ketiga berbunyi, jenis vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut dibandingkan mikroorganismenya itu sendiri. Maksudnya jenis vaksin kedua ini tidak mengandung mikroorganisme, teman-teman. Hanya mengandung racun yang dihasilkan mikroorganismenya. Seperti itu. Kemudian paragraf terakhir, jenis vaksin yang terakhir itu mengandung mikroorganisme yang masih hidup, yang telah dilemahkan. Nah, jadi ada 3 ya cara membuatnya vaksin tadi. Yang pertama dari mikroorganisme yang dibunuh. Yang kedua, racunnya mikroorganismenya, tapi nggak ada mikroorganismenya ya. Dan yang terakhir itu adalah ada mikroorganisme yang masih hidup tapi sudah dilemahkan. Seperti itu. Nah, kita cek yang alfa. Vaksin itu memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Hati-hati teman-teman. Itu memang ada di kalimat pertama paragraf 1. Tapi bukan itu yang dikembangkan. Yang dikembangkan adalah bagaimana vaksin itu dibuat. Ya. Nah, berarti yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, vaksin mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Tidak semua ya, ada juga yang tidak tadi. Nomor paragraf 3 tadi kan, ada yang mengandung racunnya saja, bukan mikroorganismenya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, vaksin-vaksin itu dibuat atau diperoleh dalam beberapa cara atau dari beberapa cara. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah karena yang ditanyakan topik, kita baca kalimat pertama di semua paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoaks tidak seperti kebohongan, sebuah hoaks tidak seperti kesalahan yang jujur atau kesalahan murni gitu ya. eh, Merupakan sebuah rencana yang sengaja disusun untuk menyajikan sebuah kebohongan sebagai atau seolah-olah kenyataan. Paragraf 2, sebuah hoaks ilmiah terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson mengklaim telah menemukan sebuah tengkorak manusia dan tulang rahang di Piltdown Common di Inggris Selatan. Paragraf terakhir, memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoax tersebut diungkap. Nah, intinya tadi diulang-ulang ada kata hoax ya, teman-teman. Nah, berarti kita cek ABCD yang mengandung kata hoax. Satu-satunya pilihan ganda di ABCD yang mengandung kata hoax cuma satu, yaitu yang delta. A definition and example of a hoax. Jadi, sebuah definisi dan contoh dari hoax. Dan itu definisinya di paragraf 1, hoax itu apa ya. Kemudian contohnya itu di paragraf 2 dilanjut ke paragraf 3. Itu contohnya saja ya. Jadi peel down man itu hanya di paragraf 2. Kalau kita pilih alpha, paragraf 1 nggak kita anggap. Karena paragraf 1 nggak membahas tentang itu. Bravo pun juga sama, Charlie pun juga sama. Nah ini sama kayak listening yang kemarin teman-teman. Tidak mungkin ada satu soal jawabannya ada tiga. Karena yang alpha, Bravo, sama Charlie itu merujuk satu yang sama, satu benda yang sama. Ya, jadi Piltdown itu ya temuannya Charles Dawson yang mana dinamai Eoanthropus dawsoni. Nggak mungkin ada tiga jawaban benar kan? Ya udah berarti jawabannya delta seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Dan jenis soal pertama tadi yaitu main idea ya, teman-teman itu pasti keluar di satu paket reading 50 soal itu pasti teman-teman ya. Jadi umumnya memang di setiap teks kan kalau di reading itu nanti ada 5 teks teman-teman. Di setiap teks itu biasanya ada satu soal menanyakan main idea pasti keluar maksudnya seperti itu. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Namanya adalah idea organization atau pengembangan ide. Jadi bagaimana si penulis itu menyusun idenya. Jadi menyambungkan idenya atau mengembangkan informasi yang dia tulis seperti itu. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi bagaimana ide atau informasi dikembangkan, disajikan atau disambungkan. Cara menjawabnya sama, teman-teman. Baca soalnya dulu. Ya, apakah menanyakan idea organization? Nah, kalau iya berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman sambungkan hubungannya apa, kemudian teman-teman cek dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di teks ini, nah teman-teman tenang aja. Di soal yang asli ITS tidak ada jenis soal seperti ini. Yang nggak lengkap soalnya itu nggak ada. Pasti soalnya jelas lengkap, teman-teman. Nah, ini kan nggak mungkin. Di teks ini, nah soalnya menanyakan apa kan nggak jelas. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti ngambil yang prediksi, menemukan soal seperti ini, teman-teman pahami juga pilihan ABCD-nya. Jadi dibaca juga pilihan ABCD-nya. Ya. Jadi pilihan yang alfa di situ berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Dan yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin bagaimana ide dikembangkan. Ya, kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab kalau di dalam kepercayaan mereka Abner Doubleday yang menemukannya. Nah, Doubleday itu sebenarnya hanya diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menyuruh dia untuk melakukan eh, penelitian atau untuk meneliti siapa sih atau pertanyaan siapa sih yang menemukan permainan baseball. Jadi bukan dia yang nemuin, teman-teman.
tapi dia disuruh meneliti. Cuman orang-orang ngertinya dia yang nemuin gitu ya. Nah, kemudian paragraf terakhir, hari ini atau sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat kalau Double D itu sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan baseball. Nah, berarti tadi dijelaskan ya yang awal-awal itu ada ide atau informasi. Nah, paragraf kedua dan paragraf ketiga itu membantah informasi tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan, di sini ada satu soal, waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, kita cek ya. Di situ pertanyaannya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, berdasarkan pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Paragraf terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan kalau konflik dapat memberikan sebuah fungsi penting dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan positif atau perubahan-perubahan positif terjadi. Nah, berarti ini ada pandangan mengenai konflik yang berbeda ya, teman-teman. Penulis di situ netral, dia hanya bilang kalau apa namanya? Tidak semuanya itu menganggap kalau konflik itu tidak diinginkan. Ternyata ada yang menginginkan konflik gitu ya. Nah, paragraf 2 bilang kalau pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu bahaya bagi sebuah organisasi, bisa-bisa pecah mungkin gitu ya. Nah, kemudian paragraf terakhir, pandangan konflik bagi para interaksionis, nah itu penting dalam sebuah organisasi supaya nggak ada zona nyaman, biar semuanya bisa dinamis, bisa bergerak ke perubahan positif seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya. Contrasting views of conflict are presented. Jadi pandangan-pandangan yang berbeda atau yang bertentangan gitu ya, mengenai konflik itu disajikan. Seperti itu tadi ngomongin tentang pandangan, ada kata view diulang-ulang tadi ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, nomor 5, 60 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo dari teman-teman. Oke, kita cek ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake. Sebuah danau air asin di tengah daratan di bagian apa namanya? Barat laut ya, Northwestern itu barat laut Utah. Tepat di setelahnya capital itu berarti ibu kota. Ibu kota negara bagian Salt Lake City. Kemudian paragraf 2. Jadi itu tadi ngomongin ini ya, teman-teman, Great Salt Lake tempatnya di mana gitu. Kemudian paragraf kedua, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh aliran-aliran air air tawar, dia atau Great Salt Lake itu sebenarnya lebih asin daripada seluruh samudra di seluruh dunia. Nah, ini ngomongin tentang keasinan gitu ya, tingkat keasinannya. Paragraf terakhir, Great Salt Lake itu dapat bervariasi secara drastis dari ukuran normalnya yaitu 1.700 mil persegi, bergantung pada kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah, ini ngomongin ukurannya yang bisa berubah-ubah, teman-teman. Oke, berarti ngomongin tentang intinya Great Salt Lake gitu ya. Nah, yang diomongin adalah asinnya tadi sama ukurannya tadi. Nah, kita cek. Yang alpha two unusual characteristics of Great Salt Lake are discussed. Jadi dua karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Nah, tadi ada kemungkinan alpha bisa kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang bravo, teori-teori yang berbeda mengenai Great Salt Lake atau mengenai garam dari Great Salt Lake itu disajikan. Nah, tadi nggak ada, teman-teman. Nggak ada teori mengenai kadar garam ya. Kadar garam pun itu cuma dibahas di paragraf kedua. Ya, di paragraf ketiga, paragraf pertama itu tidak membahas tentang garam lagi. Berarti yang bravo bukan, teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie, proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya disebutkan sama. Garam itu dibahas cuma di paragraf kedua, teman-teman. Paragraf 1, paragraf 3 tidak ada kata garam. Oke. Nah, sedangkan kalau information di dalam teks itu bukan cuma paragraf kedua. Berarti Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta, alasan-alasan logis dari atau untuk perubahan-perubahan dalam ukuran Great Salt Lake itu diberikan. Nah, ukuran Great Salt Lake hanya dibahas di paragraf terakhir. Sedangkan teks ini bukan cuma paragraf terakhir aja gitu ya. Berarti yang delta nggak bisa fix, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan harus diterjemahkan all in ya, Zar. Kalau information in the passage. Betul, jangan cuma satu paragraf aja, karena yang ditanyakan in the passage, di dalam teks, bukan di dalam paragraf. Kecuali kalau pertanyaannya bagaimana informasi di paragraf 1 dikembangkan misalnya. Ya, tapi kalau nggak ada di paragraf berapanya berarti keseluruhan teks. Jadi kita baca kalimat pertama di semua paragraf seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman. Oke, ternyata sudah habis. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya itu kita juga baca kalimat pertama saja di setiap paragraf ya, tapi yaitu jenis soal tone, purpose, sama course. Nah, tone, purpose, sama course ini biasanya tidak pernah keluar berbarengan. Karena sebenarnya tone, purpose, sama course itu mirip-mirip, teman-teman. Nyambung satu sama lain, seperti itu. Biasanya yang ditanyakan salah satu, dan itu pun jenis soal ini jarang sekali ya, kalau di reading yang terutama yang online. Teman-teman ngambil tes TOEFL yang online, jenis soal 3 ini jarang sekali keluar. Oke, bahkan saya masih ingat saya menemukan purpose itu cuman satu kali selama saya tes online itu. Oke, jadi bisa dibilang ini jarang sekali keluar. Tapi untuk jaga-jaga siapa tahu nanti teman-teman ngambilnya yang prediksi ya. Eh, jadi saya kasihkan seperti itu. Jadi yang pertama, apa sih tone, apa sih purpose, sama apa sih course? Jadi tone itu adalah suasana hati si penulis, teman-teman. Atau emosinya penulis, atau nuansa yang penulis tuangkan ke dalam teks yang dia tulis itu. Oke, jadi bagaimana kalau kita baca itu biasanya kita kan kayak kadang emosi, kadang kita sedih, kadang kita marah, kadang kita senang, kadang kita bingung seperti itu adalah tone. Yang dimaksud tone itu kita terbawa suasana teksnya itu. Nah, itu biasanya yang mewakilkan apa namanya? Emosinya penulis juga seperti itu. Nah, kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis. Kira-kira kalau
pembacanya itu setelah membaca teks itu biar apa? Apakah si penulis mengajak misalnya, ayo nanam pohon bareng misalnya, atau misalkan si penulis mengingatkan bahaya tentang sesuatu misalnya. Nah, atau penulis hanya ingin memberikan informasi saja misalnya, ya tentang sesuatu, misalnya memberikan pengetahuan tentang sesuatu. Nah, itu namanya purpose, teman-teman. Nah, kemudian course itu adalah bidang keilmuan apa. Jadi kalau kita misalkan kuliah, nah kira-kira mata kuliah apa yang nanti akan membahas teks itu atau topik di teks itu. Seperti itu. Nah, cara menjawabnya, nanti kalau misalkan pertanyaannya adalah tone, ya teman-teman, itu teman-teman cari di dalam kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak si penulis itu menyebutkan perasaannya dia. Ya, misalkan kalau ada, berarti itu tone-nya teman-teman. Ya, artikan di situ. Tapi kalau nggak ada, berarti si penulis itu netral. Dia hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan saja kepada pembacanya. Jadi kayak sharing gitu. Itu kalau teman-teman tidak menemukan eh, kata-kata yang mewakilkan subjektivitas penulisnya. Kadang itu penulis ada yang bilang kalau suatu topik itu mengecewakan. Nah, berarti si penulis itu kecewa, teman-teman. Misalnya suatu topik yang dia angkat itu menyedihkan. Oh, berarti si penulis itu sedih, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tone. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan misalnya menyedihkan, mengecewakan, nah berarti si penulis itu netral, hanya ingin sharing pengetahuan saja, hanya ingin sharing informasi saja, seperti itu. Kemudian kalau purpose sama, ya, nanti teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke, yang mana yang paling cocok, paling mendekati dengan kalimat pertama di setiap paragraf tadi. Nah, kemudian yang terakhir, course itu bidang keilmuan. Teman-teman ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf, ambil technical terms atau istilah-istilah khususnya. Biasanya kata-kata yang agak akademiknya itu. Nah, itu dipakainya di kira-kira mata kuliah apa? Atau di bidang keilmuan apa? Misalnya geografi. Misalnya kalau teman-teman menemukan, atau contohnya gini teman-teman, ini contohnya ya. Nah, seperti biasa di sini ada 3 contoh menanyakan tone, purpose, sama course. Yang pertama di situ menanyakan purpose. Ya, soalnya berbunyi, purpose dari teks ini atau tujuan dari teks ini atau maksud dari teks ini adalah, nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan cuma satu paragraf ya, kita baca kalimat pertama. Di situ kalimatnya berbunyi, In Cold Blood-nya Truman Capote yang ditulis di tahun 1966 merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi, yaitu sebuah jenis populer karya tulis atau sejenis karya tulis populer yang berdasar pada kejadian-kejadian faktual atau kejadian-kejadian nyata di mana si penulis itu berusaha untuk mendeskripsikan eh, dorongan-dorongan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi dan yang menggiring ke kejadian nyatanya. Seperti itu. Nah, berarti intinya di sini ngomongin tentang In Cold Blood, yang mana disebutkan kalau dia itu hanyalah sebuah contoh dari novel non-fiksi, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa membahas sebuah contoh dari sebuah genre sastra tertentu, yaitu novel non-fiksi tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang Bravo menceritakan cerita dari In Cold Blood. Ketika kita baca kalimat pertama tadi, apakah kita tahu ceritanya dari In Cold Blood apa? Kan tidak. Berarti itu bukan inti dari teks ini, teman-teman. Bukan maksud si penulisnya di situ. Karena kalau maksudnya itu harusnya di kalimat pertama diceritakan. In Cold, atau minimal dia bilang lah, saya ingin menceritakan cerita tentang In Cold Blood. Tapi di situ nggak ada. Ya, di situ hanya disebutkan kalau In Cold Blood itu hanya sebuah contoh dari novel non-fiksi. Berarti Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie menjelaskan alasannya Truman Capote untuk menulis In Cold Blood. Sama, di kalimat pertama tadi nggak ada. Si penulis itu bilang kalau dia itu mau menceritakan alasannya Truman Capote. Kan nggak ada di situ ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta menjelaskan bagaimana Truman Capote melakukan penelitian atau meneliti gitu ya untuk novel non-fiksinya itu. Sama, di kalimat pertama tadi nggak ada. Nah, berarti bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah yang alfa tadi ya. Jadi menyebutkan atau membahas sebuah contoh dari genre sastra tertentu. Seperti itu. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, tone itu adalah emosinya si penulis, teman-teman.
Nah, kalau kita baca kalimat pertama tadi, kita tidak menemukan bagaimana perasaannya si penulis ya dalam menulis teks ini. Dia hanya ingin sharing pengetahuan saja, hanya ingin menjabarkan informasi tertentu saja. Nah, artinya dia netral, teman-teman. Nah, kita cek ABCD yang netral ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta yaitu deskriptif. Dia hanya ingin mendeskripsikan sesuatu saja. Kalau yang alfa sama bravo itu artinya sama-sama kejam dan sadis. Sama ya, kejam sama sadis itu sama. Kalau yang Charlie emotional, emosional, bukan ya, karena di situ kita tidak menemukan perasaannya si penulis sama sekali atau emosinya penulis sama sekali. Berarti dia netral, teman-teman. Tidak ada attitude ke topiknya, seperti itu. Kemudian nomor tiga, teks ini kemungkinan akan diberikan atau diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah dari di antara berikut ini. Nah, tadi kalau kita lihat vocab-vocab yang dipakai, di situ ada kata non-fiction novel atau novel non-fiksi. Sebenarnya dari sini kita sudah nemu kata novel, teman-teman. Dan di pilihan ganda itu kata novel cuma satu, ya. Kemudian kalau kita teruskan lagi, itu ada write, a type of writing, jadi sejenis karya tulis. Sama, novel itu adalah sejenis karya tulis juga ya. Kemudian ada the author, itu penulis. Kemudian ada juga, udah di situ ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Modern American Novels atau novel-novel Amerika modern. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke latihan soal buat teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Aman ya, teman-teman. Kalau nggak ada, saya mute lagi. Sebentar, kita coba ke latihan buat teman-teman. Jangan takut salah. Silahkan dicoba dulu waktunya berarti 3 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban delta delta alpha. Oke, delta Charlie Alpha. Ada juga Bravo Bravo Alpha. Berarti kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 4 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena menanyakan tujuan si penulis ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang didapat dari para terduga dalam keadaan terhipnotis gitu ya, itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya di situ yang diulang-ulang tadi yang pengen dibahas adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam pengadilan Amerika Serikat ya. Kita cek yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, bukan ngomongin suatu kasus, teman-teman. Di situ tadi kasus cuma satu, tapi itu pun hanya sebagai contoh. Dari apa? Dari eh, paragraf sebelumnya itu yang menyebutkan kalau pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih Bravo, seolah-olah semua pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Sedangkan di teks itu kita nggak dikasih alasan bisa dipercaya atau enggaknya ya. Cuman di teks itu hanya disebutkan kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa dipakai di pengadilan. Intinya gitu. Nah, kalau di luar gimana? Nah, kalau di luar nggak tahu, nggak dibahas di teks. Nah, kalau yang Bravo ini terlalu luas, teman-teman. Di teks ini konteksnya hanya dalam pengadilan, sedangkan yang Bravo seolah-olah semuanya. Di luar pengadilan pun hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Nah, nggak bisa ya, yang Bravo terlalu luas, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi aja baru disebut di paragraf kedua. Paragraf satu itu dia nggak disebutkan. Nah, berarti Charlie bukan, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. To explain, jadi yang delta itu to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Kalau diartikan, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh atau didapat secara hipnotis. Nah, statusnya dihukum gimana? Tidak bisa jadi barang bukti di pengadilan seperti itu. Nah, jawabannya yang delta. Entah itu benar, entah itu salah, tidak disebutkan ya. Suatu pengakuan yang didapat dari hipnotis yang ada hanya tidak bisa dipakai barang bukti di pengadilan seperti itu di Amerika Serikat. Nah, kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah, kita tidak menemukan si penulis itu menyebutkan perasaannya tadi ya, atau emosinya dia. Artinya dia objektif, dia tidak subjektif, teman-teman. Ya, dia nggak ada pendapat sama sekali. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah delta, ya, informative. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan disuruh dibaca di mata kuliah apa? Nah, tadi ada kata confessions, pengakuan, ada juga defendants, terduga gitu ya. Kemudian ada juga courts, pengadilan. Ya, ada juga evidence, barang bukti. Nah, berarti ini ngomongin tentang hukum. Nah, pilihan pilihan A, B, C, D yang ada kata hukumnya cuma satu, yaitu yang alfa. Ya udah, berarti jawabannya alfa. Seperti itu. Kita lanjut terakhir, teman-teman. Dicoba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat dulu, silakan. Ada jawaban BAB, 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 BAA. Ada juga CAA. Kenapa nomor 5 bukan judicial, Mister? Oke, untuk yang soal tadi ya, nanti kita bahas. Oke, nomor 7 pertanyaannya adalah, tujuan utama si penulis di dalam teks ini adalah untuk, nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi sangatlah mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud penulis memasukkan emosinya, teman-teman. Dia memasukkan pendapatnya ya. Di situ dia bilang mengkhawatirkan. Artinya dia khawatir di teks ini. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang yang didukung atau di apa ya, di latar belakangi gitu ya, oleh kebutuhan negara-negara berkembang atas meningkatnya lahan eh, agrikultur atau pertanian dan keinginan dari sebagian negara-negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, berarti itu tadi ya, ngomongin tentang penggundulan hutan. Kita cek teman-teman. Yang Alfa mengsitasi atau mengutip gitu ya, statistik tentang sebuah kemajuan. Nah, ini yang bikin salah yang kata improvement. Jelas-jelas deforestation, bukan reforestation. Kalau reforestation penghijauan kembali. Tapi kalau deforestation itu penggundulan hutan ya. Alfa bukan teman-teman. Kalau yang Bravo menjelaskan di manakah penggundulan hutan itu sedang terjadi. Nah, itu di paragraf kedua saja ya. Kalau di paragraf ke satu itu bukan ngomongin letaknya, tapi lebih ngomongin ke presentasenya gitu ya. Bravo bukan, karena yang dibahas bukan cuma paragraf 2. Kalau yang Charlie membuat pembacanya sadar tentang sebuah masalah dunia yang semakin memburuk atau semakin mengkhawatirkan. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah Charlie. Nah, masalah apa yang dimaksud? Masalahnya yang dimaksud adalah penggundulan hutan. Jadi ini kalau diganti, membuat pembacanya sadar akan adanya penggundulan hutan di dunia. Nah, cuman penggundulan hutan di kalimat ini diganti dengan worsening world problem. Jadi masalah di dunia yang semakin memburuk. Oke, nomor 7 jawabannya Charlie. Nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Ada kata apa alarming ya tadi teman-teman, mengkhawatirkan. Otomatis di sini tone-nya khawatir. Jadi jawabannya adalah yang alpha, concern, khawatir, cemas, takut itu ya. Artinya sama, concern itu. Kemudian nomor 9, teks ini kemungkinan akan diberikan di atau disuruh dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, ini ngomongin tentang hutan. Hutan itu adalah salah satu fitur bumi, teman-teman. Nah, kalau salah satu fitur bumi contohnya sungai, laut, danau, misalkan gunung, hutan, apapun pokoknya yang ngomongin fiturnya bumi itu adalah dibahas di bab geografi ya. Berarti jawabannya Bravo, geografi. Oke. Nah, kalau yang alfa geologi itu hanya ngomongin batu sama tanah. Entah itu sejarahnya, entah itu unsurnya seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, jawabannya berarti Charlie Alpha Bravo. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang kenapa nggak judicial. Nah, judicial itu sama kayak judgmental, teman-teman. Judgmental itu apa namanya? Mengejudge, menghakimi gitu ya. Sedangkan di sini penulis itu tidak menghakimi sama sekali. Dia hanya memberikan informasi. Kita tidak menemukan di kalimat pertama di setiap paragraf si penulis itu bilang salah atau benar, ya. Nah, berarti di situ si penulis dia netral, Miss. Nah, sedangkan kalau judicial berarti dia kayak seolah-olah menghakimi, jadi hakim dia. Seperti itu. Dapat nggak, Miss, maksud saya? Jadi kenapa kok nggak yang Bravo? Karena di sini penulis tidak menghakimi, alias penulis itu netral. Oke, dapat ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan saya unmute dulu, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini adalah materi yang paling eh, mudah ya, teman-teman. Karena di reading itu memang yang paling sering keluar yang pertama tadi, yaitu main idea. Yang menanyakan, what does the passage mainly discuss? Apa yang teksnya itu bahas? Intinya seperti itu. Nah, itu cara membaca, cara mengerjakan kalimat pertama di setiap paragraf. Dan itu pasti keluar. Kalau yang untuk nomor 2, idea organization, sama yang ketiga tadi, tone, purpose, sama course, itu jarang keluar, teman-teman.
Di soal reading itu jarang. Yang asli dari ITS ya, bukan yang prediksi. Itu jarang keluar seperti itu. Mister, untuk latihan tes TOEFL dari lembaga kira-kira diberikan kapan ya? Untuk latihan diberikan di awal, Miss. Di awal dulu, yang dari PDF itu. Yang dari lembaga kan ya, itu di... Atau mungkin kalau teman-teman misalnya, karena kapan hari itu ada yang WhatsApp saya, Mister, saya nggak dapat modul yang dimaksud dari lembaga. Nah, itu nanti boleh japri saya untuk saya forward yang dari lembaga seperti itu. Dulu dari lembaga itu teman-teman dapat 3 PDF kan ada structure, listening, sama reading. Nah, itu yang buat teman-teman latihan, terutama listening sama readingnya. Kalau yang structure saya sarankan yang dari saya aja, teman-teman. Yang sudah saya ini sortir aja. Oke. Untuk pembahasan hari ini berarti nggak ada pertanyaan ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan, untuk kisi-kisi tenang, wis. Nanti akan saya kasih setelah hari, berarti ini hari Kamis, hari Jumat, besok berarti kita hari Sabtu. Kalau misalkan nanti lanjut, hari Sabtu itu terakhir nanti teman-teman kelas kita. Oke, nah nanti eh, saya akan juga kasihkan kisi-kisi buat teman-teman untuk tes dari lembaga seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum and have a good day semuanya. See you next time.